Bagi sebagian orang, kelas akselerasi itu hanyalah mitos. Lokasinya saja tersembunyi, berada di ujung koridor sempit yang terisolasi. Tapi, bagi 19 anak ini, kelas akselerasi adalah realita, di mana mereka mengenal persahabatan, cinta, dan juga mengukir cita-cita. Kata orang-orang, anak kelas akselerasi itu jenius. Buktinya, mereka bisa lulus SMA dalam 2 tahun. Tapi untuk yang merasakan, mereka saja belum bisa memutuskan. Apakah ini sebuah keistimewaan ataukah kutukan? Hai, welcome back to Annaimel YouTube channel. Apa kabar kalian? Udah lama banget ya ketemu. Oke, jadi di video kali ini aku mau ada sesuatu yang berbeda, yaitu kali ini aku akan mereview atau meresensi sebuah buku yang berjudul 19 Letters Beautiful Flower. Pertama-tama aku mau ngasih tahu kalau misalnya buku tercepat yang pernah aku baca, yaitu aku baca buku ini cuma selama 9 jam doang, dan penulisnya itu kebetulan temanku. Jadi yang pertama pengen aku review adalah tampilan dari buku ini. Nih, seperti yang kalian lihat juga, ini tuh tampilan bukunya kayak simple banget. Kayak di sini cuman background putih doang, terus nama penulis, terus sini kayak ada ilustrasinya gitu, sama judul bukunya adalah 19 Letters Beautiful Flower. Dan di sini ilustrasinya seorang perempuan yang lagi nutup mata gitu, tapi sambil megang bunga, dan ini entah bunga apa. Aku juga bingung. Makanya dia lagi megang sebuah bunga. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada hubungannya si ilustrasi ini dengan cerita di dalamnya, atau mungkin tokoh ini adalah tokoh utamanya. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, tampilan sampingnya seperti ini. Di sini ada nama penulis, 19 Letters Beautiful Flower, 19 Books. Nah, 19 Books ini merupakan penerbit dari buku 19 Letters Beautiful Flower. Kita lihat juga di belakangnya ada gambaran sinopsisnya gitu. Di bawahnya juga ada nama penerbit. Lanjut. Oke, jadi untuk tampilan luarnya, bukunya seperti ini. Kita lihat ke tampilan dalamnya. Di halaman pertamanya ada judul, Beautiful Flower, penulis, dan penerbit di bawahnya. Tak lupa juga dengan tanda tangan sang penulis dan pesannya itu happy reading with love. Di halaman berikutnya biasa ada penulis, penyunting, dan lain sebagainya. Saksi pelanggaran yang juga dicantumkan di sini. Jadi tampilan dalamnya itu kurang lebihnya kayak gini, kertas buram gitu. Ada prolognya juga. Nah, di sini ada kayak ada ilustrasinya gitu. Dan yang perlu aku kasih tahu sama kalian, karakter dari buku ini yang aku suka adalah di setiap awal chapter dia punya judul chapternya sendiri. Jadi kayak contoh, Welcome to the Acceleration Class. Ini tuh kayak gambaran besar nyeritain tentang chapter itu. Terus ada kayak simbolnya gitu. Dan di akhir, ya kayak kalian lihat, nah di akhir chapternya tuh selalu ada tandanya gitu. Selain di akhir chapter juga ada di kayak akhir paragraf gitu, atau kalau misalnya di film itu kayak akhir scene gitu. Jadi pergantian scene-nya tuh dia kayak dikasih tanda gitu. Tuh, ini juga ada lagi. Itu sih. Terus jadi di dalam bukunya juga tadi seperti yang di awal aku tunjukin bahwa akan ada ilustrasi gambar seperti ini. Jadi penulis ngasih gambaran ke kita kalau misalnya, oh saat itu tuh kurang lebihnya kayak gitu gambarannya gitu ya. Itu untuk tampilan.
Terus selanjutnya kategorinya yaitu novel, yang mana sasaran buku ini yaitu remaja dan juga dewasa muda. Maksudnya remaja itu yang mungkin sedang berusia 16 sampai 18 tahun, atau yang sedang duduk di bangku SMA, atau dewasa muda. Maksudnya dewasa muda tuh yang sudah mengalami masa-masa SMA, itu saya udah lewat gitu, atau baru lulus, atau sekarang kuliah atau kerja, atau yang mungkin juga sudah lama tapi pengen mengingat-ingat lagi kira-kira masa-masa SMA kayak gimana gitu. Itu untuk sasarannya. Nah, selanjutnya kita ke tentang penulis. Jadi Dinda Wanaroma ini dia adalah seorang penulis yang mana selain seorang penulis, dia juga seorang filmmaker atau pembuat film. Nah, Dinda ini juga dia sempat mempelajari ilmu filmmakingnya di New York Film Academy di Los Angeles gitu. Nah, dia juga udah membuat karya, membuat film pendek sejak berusia 12 tahun. Terus sepanjang masa itu, filmnya itu mengikuti beberapa lomba, festival film juga, dan alhamdulillah menorehkan banyak prestasi. Dan beberapa film pendeknya yaitu Dancer Wannabe 2012, yang mana aku juga ikut terlibat di film itu. Kalau misalnya kalian pengen tahu juga film itu, nanti aku cantumin di sini atau aku kasih linknya. Kalian nonton juga di YouTube channel aku di Amfilm. Di sana juga ada Dancer Wannabe. Selain Dancer Wannabe ada juga On a High 2013, ada Lost in LA 2016, juga One Night in the Anatomy Lab di 2016. Terus Dinda juga berpartisipasi dalam film layar lebar pertamanya, yaitu pada Art Department Team di film Ikro tahun 2017. Nah, tujuan dibuatnya buku ini, sebetulnya penulis ini dia ingin si 19 Letters Beautiful Flower ini menjadikannya TV series gitu. Tapi karena kesempatannya mungkin belum di TV series, akhirnya dia membuat web series di YouTube channelnya 19 Letters Official. Dan bisa lihat atau kalian bisa tonton sebelum kalian yakin untuk membeli buku dan membaca buku ini. Jadi sebelum buku ini jadi, itu udah ada web seriesnya. Nah, cuman web seriesnya itu dibagi menjadi 6 episode pendeknya, itu merupakan satu cerita yang ada di novel ini. Lanjut. Oh, karena tanggapannya juga baik, responnya baik dari para penonton atau para pengguna YouTube, akhirnya dia membuat buku ini. Yang buat yang penasaran sama kelanjutan cerita itu seperti apa. Jadi cerita dari web seriesnya itu terselesaikan di buku ini. Apalagi kalau misalnya kalian yang udah nonton filmnya, kalian udah nonton web seriesnya, pasti kalian penasaran banget untuk baca buku ini. Lanjut sekarang ke isi dari si bukunya. Aku bakal bacain dulu sinopsisnya. Dinar adalah seorang anak Cimahi yang kini bersekolah di Jakarta, tepatnya di SMA 413, di mana reputasinya sudah terkenal di Indonesia berkat ekskulnya yang keren dan angka penerimaan perguruan tingginya. Dan bukan hanya itu, Dinar berada di antara 19 anak spesial yang berada di kelas akselerasi, terbaik dari yang terbaik. Tapi ternyata berada di kelas akselerasi tidak semudah yang ia kira. Dihadapkan pada beban akademik yang berat, anak-anak yang kompetitif, juga berbagai masalah lainnya di dalam dan di luar kelas. Untung saja ia memiliki Gia dan Zahra. Berkat mereka berdua, kisah SMA Dinar terasa memiliki arti. Bukan semata hanya soal pelajaran. Walaupun ada rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan, ataupun masalah yang harus ia hadapi sendirian. Tetapi dengan mereka bertiga, kisah ini pantas untuk diceritakan.
gitu. Jadi kalau dari sinopsisnya sih aku udah bisa lihat kalau di sini akan ada 3 karakter yang sudah muncul, yaitu Dinar, Gia, dan juga Zahra, yang mungkin mereka sahabatan gitu ya. Gitulah. Oke. Apakah itu, maksudnya gini, di sini kan diceritain Dinar. Apa mungkin si cover ini tuh adalah Dinar gitu kan? Aku pikir juga gitu. Tapi nanti kita bahas ya di dalam. 19 Letters Beautiful Flower ini bercerita tentang anak-anak SMA, atau lebih tepatnya anak-anak akselerasi di salah satu SMA yang terkenal di Jakarta, yaitu SMA 413. Kalau nggak salah, itu mereka cuma menjalani masa SMA selama 2 tahun. Gitu. Jadi buku itu menceritakan selama 2 tahun ini gitu. Atau selama berada di kelas akselerasi. Yang ya itu tadi di sinopsisnya juga kan udah disampaikan kalau misalnya beban akademik yang berat, terus kayak murid-muridnya juga kompetitif. Tapi di sini ada yang menarik sih. Dijelasin bahwa Dinar berada di 19 anak spesial. Apakah 19 letters ini ada hubungannya dengan 19 anak spesial atau 19 anak akselerasi? Ya itu yang jadi pertanyaan juga gitu kan ya. Oke. Gitu sih. Jadi di sini juga yang aku baca ceritanya tuh ya selain tentang akademik, selain tentang permasalahan di bidang akademik lah gitu lebih tepatnya. Terus di sini juga ada beberapa masalah lain. Kayak dia tuh sebenarnya dia punya hobi atau dia punya passion di bidang tertentu, tapi dia juga dihadapkan dengan pilihan lain yang mana kelas akselerasi itu pelajarannya berat banget gitu. Sementara dia ngerasa kalau dia itu Dinar ya, maksudnya Dinar itu ngerasa kalau dirinya tuh nggak sanggup gitu ada di kelas akselerasi gitu kurang lebihnya. Jadi selain itu juga ada kisah percintaannya juga, ya gitulah, namanya juga cerita anak SMA. Oke, kurang lebihnya seperti itulah ceritanya. Lanjut, kalau aku paling suka di bagian chapter terakhir sih, di chapter 47 di buku ini. Jadi akhirnya aku tahu kalau misalnya apa yang awalnya aku kira itu ternyata jadi gak dikira gitu kan. Jadi kayak film sci-fi ya, kayak genre kayak gitulah. Jadi bisa dibilang plot twist kali ya. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat aku nggak nyangka gitu kalau misalnya ternyata gitu. Jadi memang juga pasti endingnya kan pasti yang selalu yang paling wow. Tokoh favoritnya aku suka banget sama Zahra. Why? Karena menurutku karakternya yang paling kuat sih menurutku. Jadi kayak dia memang nggak terlalu gimana gitu kan di bidang akademik, tapi dia kayak multi talent gitu. Dia suka olahraga, hoki, terus dia juga bisa main musik. Sebenarnya di situ diceritain juga Gia sama Dinar juga mereka bisa main musik, cuman kayak Zahra tuh beda aja gitu. Kalau aku suka banget sama karakternya Zahra. Terus buku ini juga banyak banget menyisipkan pesan moral yang disampaikan oleh penulis gitu. Alur ceritanya sih ya seperti yang aku bilang, karena ini kayak cuma nyeritain selama dia di kelas akselerasi itu. Jadi kayak sebenarnya kayak ceritanya tuh cepet banget kalau menurutku. Jadi kayak maju tapi memang ada mundur, tapi bukan mundur sih, jadi lebih tepatnya kayak flashback ya, karena basic sih penulis juga kayak filmmaker. Jadi kalian tuh akan enak banget gitu baca bukunya. Kalian tuh udah punya gambaran kalau misalnya ini tuh kayak kalau kita bayangin tuh udah ada filmnya gitu, ngerti gak sih? Kita tuh udah bisa membayangkan apa yang ada di buku ini tuh memang nyata adanya. Lanjut, buku ini bisa beli di mana gitu kan? Nah, di halaman paling belakang sini nanti aku pokoknya cantumin aja semuanya di sini. Dan yang lebih
Serunya lagi, kalian juga bisa beli buku ini di Shopee gitu. Nah kalau di Shopee udah ada harganya itu sekitar 87.000, dan menurutku harga 87.000 untuk sebuah buku dengan cerita yang amat sangat ringan, maksudnya tuh gampang banget dipahamin, terus penggunaan bahasa katanya juga nggak ada yang aneh-aneh, yang ribet-ribet. Terus untuk 420 halaman yang dia harus nulis sebanyak itu, intinya harganya cocok banget sama kualitas si bukunya. Ceritanya juga ada serunya, ada senangnya, ada sedihnya, ada kecewanya, pokoknya ada segala macamnya deh. Aku sih ngelihatnya kayak di sini karakternya nyata, jadi mungkin memang si penulis ini juga nulis, maksudnya ngebikin karakternya juga memang sebetulnya ada gitu karakternya, karena ada beberapa sifat-sifat dari karakternya ini yang memang aku juga pernah nemuin gitu sih. Terus kayak kalau setting tempatnya, kayak di situ nggak terlalu banyak setting tempat sih, kayak cuman ada di sekolah yang pasti, terus di lapangan hoki, terus udah gitu tuh ada di Taman Ismail Marzuki, terus kayak di kosannya Dinar juga. Jadi ya kayak cuman beberapa tempat gitu sih. Pendapat aku tentang endingnya, karena balik lagi aku suka banget sama endingnya, jadi aku nggak akan nge-spoiler banget si endingnya, tapi yang pasti aku menemukan hal yang tidak terduga banget di ending buku ini, dan aku sangat suka banget. Dan aku baru tahu kalau misalnya si karakter ini tuh, si perempuan di dalam sampul di ilustrasi ini tuh bukan Dinar atau karakter utamanya. Jadi kalau aku dapat simpulin buku ini, kalian wajib banget punya, kalian wajib beli dan wajib baca, karena ini bagus banget buat dibaca gitu. Dan terakhir, kalau aku boleh kasih rating untuk buku dari Dinda Unaroma yaitu 19 Letters Beautiful Flower, aku akan kasih bintang. Gitu aja video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton. See you on my next video. Bye bye.